Pamasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bertemu sekali lagi di ruangan secara maya di siaran rohani Pamasi Media yang ke udara pada setiap pembukaan Sabat di setiap Sabat. Kita bersiaran di Sabat yang ke-11 di triwulan yang ketiga di tahun 2024. Saya ingin menyapa Anda yang sedang menonton. Apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan dengan kebersamaan kita di ruangan ini, dan semoga siaran yang di udara pada Sabat ini akan menjadi berkat buat kita semua melalui lagu-lagu yang akan kita nikmati dan juga firman Tuhan yang akan kita nikmati juga pada Sabat ini. Ada sedikit perbezaan daripada siaran pada Sabat ini berbanding dengan Sabat-Sabat yang lalu, karena pada Sabat ini siaran rohani Pamasi Media disiarkan edisi khas untuk satu program yang akan bakal berlangsung pada 15 September 2024. Hari ini, hari Sabat 13 hari bulan 9, apabila siaran ini ke udara, dan pada hari Sabatnya 14 hari bulan 9, pada 15 hari bulan 9, adanya satu program yang dikenali sebagai Expo Kesehatan. Buat pertama kalinya, daerah kependetaan Gaya Ratau selepas 2 tahun ditubuhkan, daerah yang terbaru yang ditubuhkan dalam Sabah Mission, telah mengadakan satu program yang sangat besar ini, yaitu Expo Kesehatan. Satu program yang telah kita gunakan di mana juga program yang telah diadakan di tempat kita masing-masing untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Yesus melalui program kesehatan. Dan pada Sabat ini, tidak ada pengkhotbah yang akan saya jemput untuk mengisi ruangan seperti biasa, dan saya akan menjadi pembicara seterusnya dan juga terus memimpin dan menyampaikan firman Tuhan melalui firman Tuhan edisi khas untuk Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau. Saya percaya bagi Anda semua pernahnya mengadakan menjadi EJK ataupun Anda menjadi peserta, menjadi pengunjung bagi program-program Expo Kesehatan yang diadakan di tempat saudara dan saudari. Bagi kami di daerah Kependetaan Gaya Ratau, ini merupakan satu pengalaman pertama buat kami untuk mengadakan program Expo Kesehatan. Saudara-saudari, untuk tema yang telah dipilih oleh EJK yang mengendalikan Expo Kesehatan ini, tema yang dipilih merupakan tajuk daripada firman Tuhan yang saya akan kongsikan pada Sabat ini, yaitu sembuhkanlah gaya hidup Anda. Dan saya ingin menukar perkataan Anda itu, dan saya ingin menjadikan dia sembuhkanlah gaya hidup kita. Karena firman Tuhan ini juga untuk saya dan untuk kita semua pada Sabat ini. Namun terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Di siaran Pamasi Media pada Sabat ini kami membawa edisi khas untuk program Expo Kesehatan, yang mana kami ingin membuat satu komitmen baru, membuat iltizam baru, azam yang baru, reformasi untuk kesehatan kami, agar kami dapat menjaga tubuh kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah tubuh kami ini kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan di ladang Tuhan. Sabat ini ya Tuhan, kami akan menikmati firman Tuhan lewat daripada lagu dan juga firman Tuhan, firman kesehatan untuk kami semua. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin.
Saudara-saudari, kita pastinya sudah biasa dengan perkataan New Start, ya, New Start. Dan kita tahu NEWSTART itu mempunyai maksudnya tersendiri, mempunyai akronimnya tersendiri. Dan saudara-saudari, kita didedahkan dengan satu perkataan yang baru, ya, yang dipanggil 8 treasure, ya, 8 harta karun, ya. Dan inilah perkongsian yang akan saya kongsikan buat kita semua pada sabat ini, sambil kita menikmati lagu-lagu firman Tuhan melalui lagu pujian. Sembuhkanlah gaya hidup sehat, ataupun sembuhkanlah gaya hidup kita. Inilah perkongsian yang ingin saya kongsikan, sekaligus firman Tuhan, sekaligus membawa Anda di dalam edisi khas pada sabat ini. Ya, saya percaya kita semua mempunyai pengalaman kita sakit di dalam kehidupan kita. Kata pepatah, terhantuk baru kita merasa sakit. Aduh, sakitnya. Kenapa? Sebab kita sudah merasa kesakitan itu. Dan barulah kita merasa menyadari bahwa kerana kesakitan itu berpuncanya daripada kelalaian kita. Mungkin juga kita berjalan dengan tidak berhati-hati. Dan kita terhantuk, lalu kita merasa sakit. Demikianlah apabila kita mendapat satu penyakit. Ya, saya sendiri pernah mengidap penyakit, dan bila sakit, barulah kita menyadari betapa pentingnya sehat itu ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, kesehatan itu adalah harta karun yang tersembunyi, yang perlu kita cari, perlu kita gali untuk mencari kesehatan itu. Dan dalam proses untuk mencari kesehatan itu, harta yang sangat bermakna buat kehidupan kita ini, kita perlu mempunyai azam untuk menyembuhkan kembali komitmen kita, gaya hidup kita untuk memperolehi kesehatan yang optimum. Ya, mungkin saudara mempunyai pengalamannya sendiri bagaimana kita pernah terlantar sakit karena mungkin faktornya adalah dari diri kita sendiri. Ya, jadi sabat ini kita akan meneruskan kebersamaan kita, dan sebelum itu kita ingin menikmati lagu yang pertama. Lagu yang pertama bertajuk Waktu Tuhan. Ya, ada waktu kita merasa sakit, ada waktu kita merasa bersedih, dan ada waktu Tuhan buat kita semua. Tak kala waktu Tuhan itu datang dalam hidup kita, pada waktu itu kita sadar bahwa dahulunya kita telah mengabaikan harta yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kesehatan. Mari kita menikmati lagu yang pertama daripada saudara Gonduba, Waktu Tuhan. Dan apakah waktu-waktu kita di masa lalu, dan bagaimanakah waktu masa depan kita menuju kepada hadirat Tuhan. Saudara Gonduba, dipersilakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Saudara Genduba. Puji Tuhan. Ya, beliau berasal daripada gereja kita di Gereja SD Podos, Kota Belud. Dan kita bercakap tentang sembuhkanlah gaya hidup kita. Ada bahagian-bahagian dalam hidup kita yang perlu kita sembuhkan. Ya, saudara-saudari. Seperti saya juga. Saya saya pernah lemah di dalam perkara ini, yaitu soal pemakanan ataupun nutrisi. Ya, saudara dan saudari, satu daripada harta karun yang tersembunyi, yang perlu kita cari, sampai dapat untuk mengekalkan tahap kesehatan kita yang optimum. Oke, ada satu perkataan, your diet is a bank account. Good food choice a good investment. Makanan kita ini, diet kita ini ibarat buku bank kita. Ya, buku bank kita. Dan buku bank kita ini, kita perlu membuat pelaburan melalui makanan-makanan yang terbaik. Supaya buku bank kita ini sentiasa berkelimpahan. Jadi kita perlu adanya investment. Kita perlu melabur soal kita punya makanan yang terbaik yang kita makan. Ya, kita teruskan. Oke. Terlalu banyak mitos yang kita boleh dengar tentang makanan. Secara ringkasnya ada yang kata kalau makan banyak nasi bikin gemuk, dan lagi protein ini hanya pada hewan, dan seterusnya. Semua lemak ini adalah tidak baik, dan ada beberapa lagi mitos yang mungkin boleh jadi itu fakta, dan itulah menjadi tanda tanya kita. Baik, di sekolah saya mengajar murid-murid sains. Untuk tahun 3, sedikit saya kongsikan, mereka belajar tentang kelas makanan.
Ya, ada 7 kelas makanan. Salah satunya adalah karbohidrat. Secara ringkas, karbohidrat ini dia memberikan tenaga kepada kita. Jadi kalau kita tidak ada karbohidrat, pastinya kita tidak mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti harian kita. Oke, jadi karbohidrat ini adalah sumber tenaga yang utama. Seterusnya, saudara-saudari, kita melihat karbohidrat ini boleh kita miliki daripada nasi, boleh kita dapat daripada bijirin, kita boleh dapat daripada ubi kayu, kita boleh dapat daripada jagung, kacang-kacang, ya. Dan semua itu memberikan tenaga buat kita dalam aktivitas setiap hari. Seterusnya, saudara-saudari, kita boleh belajar sendiri jenis makanan yang membekalkan tenaga. Dan ya, yang kedua, kelas makanan yang ada adalah protein. Protein ini adalah tujuannya untuk pembesaran. Di bahagian tubuh badan kita ini, semuanya perlu membesar. Tulang kita ini perlu membesar, anggota tubuh badan kita ini perlu membesar. Bahagian otot-otot kita ini juga membesar. Maka kita memerlukan protein sebagai satu kelas makanan yang perlu kita makan untuk memberikan pembesaran kepada bahagian anggota tubuh badan kita. Oke, jadi kita boleh memperoleh protein ini daripada daging, ya. Kita boleh juga peroleh daripada tumbuhan. Dan pilihan terbaik adalah apabila kita menggunakan protein yang berasaskan tumbuhan. Jadi ini perkongsian buat kita semua. Oke. Jadi bagi saya sekarang ini saya sebenarnya dalam proses untuk menjaga sedikit pemakanan saya, di mana saya lebih banyak mengambil makanan yang mempunyai kandungan protein yang tinggi seperti telur putih. Saya mengambil juga makanan daging ayam, dada ayam, ya, dan juga ikan, ya. Dan satu lagi kelas makanan yang saya kongsikan kepada murid-murid. Oke, murid-murid, hari ini kelas makanan yang ketiga apa? Murid-murid saya akan kata lemak, cikgu. Oke, lemak ini berfungsi untuk, kalau dalam silibus mata pelajaran sains tahun 3, lemak ini adalah untuk tujuannya mengawal suhu badan. Jadi kita perlukan lemak untuk kehidupan kita. Jadi sangat penting juga lemak ini di dalam kehidupan kita. Oke, seterusnya, ya, ada lemak yang baik, ada lemak yang tidak baik. Itu kalau kita cerita panjang lebar, mungkin kita perlukan masa yang panjang. Khususnya vitamin dan mineral ini adalah 2 lagi kelas makanan yang berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Dan kita peroleh ini daripada buah-buahan, ya, kita peroleh ini daripada sayur-sayuran, bijirin. Jadi inilah makanan yang kita perlukan. Dan seterusnya, kita perlukan air, ya, setiap hari. Dan kita perlukan air untuk mengawal suhu badan kita, seperti yang saya kongsikan kepada anak-anak murid saya di kelas. Jadi air ini adalah sangat penting buat tubuh badan kita. Seterusnya kita akan melihat kelas makanan ataupun kelas makanan yang terakhir adalah pelawas. Oke, yang saya kongsikan. Oke. Pelawas ini adalah untuk sayur-sayuran. Saya katakan kepada murid-murid saya, oke, kalau kita tidak makan sayur-sayuran, kita akan sukar untuk buang air besar. Ini yang dipanggil sebagai sembelit. Jadi, saudara-saudari, inilah harta karun tentang pemakanan yang perlu kita jaga untuk menjadi kekal sehat dalam kehidupan kita. Kita perlukan tubuh kita untuk pekerjaan Tuhan. Bagaimana nanti untuk kita boleh bekerja dalam ladang Tuhan sekiranya kita merasa sakit karena lalainya kita, gagalnya kita menjaga pemakanan kita. Dan ya, secara ringkas, berapa banyak yang kita perlu makan? Selalunya dulu sewaktu saya mengikuti kursus pemakanan, sewaktu saya masih lagi aktif sebagai coaching fitness, ya, kami pernah mengikuti kursus di Tawau dan ya digalakan untuk mengambil dengan konsepnya suku-suku separuh, ya.
Dan kita tengok bagaimana suku-suku separuh itu. Kalau kita lihat seterusnya, kita lihat kita ambil nasi, suku, lepas itu adanya protein, dan kita ambil sayur-sayuran, buah-buahan. Itu yang dikatakan suku-suku separuh, ya. Dan kita ambil air. Jadi inilah kawalan kuantiti makanan yang kita makan dalam setiap hari. Dan yang kedua, kita akan pergi kepada 8 harta karun yang kedua, 8 treasure, ataupun sebelum ini kita panggil dengan new start. Okay? Yang kedua, harta karun yang kedua yang perlu kita cari adalah senaman. Ya, kita perlu bersenam setiap hari. Ya, tidak ada istilahnya untuk kita mengatakan bahwa kita ini sudah tua untuk bersenam. Pada minggu ini saya ada berjogging pada waktu lebih kurang pukul 5 lebih. Pada waktu saya berjogging di kampung di jalan raya, saya terlihat ada satu kalibat putih sedang berjalan di hadapan saya. Oke, dan saya semakin dekat dengan kalibat itu, dan rupa-rupanya saya terserempak dengan seorang uncle yang sudah warga emas. Dia bertongkat dan dia berjalan. Dan saya tahu dia pada pagi itu, subuh itu, pada waktu yang gelap, dia sedang melatih tubuh dia. Dia sedang bersenam untuk melatih tubuh dia. Saya termotivasi dengan semangat uncle ini, dan saya sempat bergambar dengan dia, berselfie. Uncle, mari kita berselfie. Dan inilah semangat yang sepatutnya kita tanamkan dalam hidup kita untuk mengamalkan gaya hidup sehat. Harta karun yang kedua yaitu bersenam. Ya, inilah yang kita mau sembuhkan gaya hidup kita. Ya, bermalas-malas untuk bersenam menyebabkan kesehatan kita juga akan terjejas. Sangat baik sekali jika kita mengamalkan gaya hidup sehat yaitu bersenam. Ya, seterusnya, ya bersenam ini sudah pastinya banyak manfaat dia kan, saudara-saudari. Kita akan merasa riang, tidak ada kemurungan. Jadi bagaimana kita mau memulakan senaman ini, saudara-saudari? Tidak perlu kita jumpa trek baru bersenam. Ya, kalau ada ruang halaman di halaman rumah, kita boleh bersenam. Kalau ada jalan-jalan di kebun kita, kita boleh berjalan di sekitar kebun kita. Begitulah kita mau bersenam. Mungkin kita menggunakan tangga, kita mungkin bermain dengan anak-anak kita. Anak-anak mari sini, itu ada satu senaman buat kita. Oke? Dan mungkin ada juga senaman yang mengikut musik, ya, mungkin ya fitness dance, ya. Kita mungkin bersenam pada tahap kita kesesuaian kita punya kecerdasan dan usia kita. Ya, saya tengok kepada uncle itu, dia berjalan hanya dengan bertongkat. Ya, satu semangat buat saya untuk mencontohi apa yang saya sudah perhatikan. Jadi semua ini kita melakukannya dengan ansur maju, perlahan-lahan. Ya, inilah kita punya komitmen untuk menjaga kesehatan kita, saudara-saudari. Jadi kita sudah melihat kepada dua daripada harta karun yang kita sedang cari dalam kehidupan kita. Pemakanan yang mungkin kita selalu terlalai dengan nafsu makan kita. Senaman yang mungkin menyebabkan kita selalu bermalas-malas untuk bersenam. Sedangkan itu boleh kita lakukan di rumah kita sendiri. Jadi, saudara-saudari, mari kita melakukannya dengan penuh semangat. Dan sebelum saya meneruskan kepada 8 treasure yang seterusnya, ada 2, nutrisi, pemakanan, dan juga exercise, senaman. Mari kita menikmati dahulu lagu yang kedua yang bertajuk Bersabdalah, Ya Yesus. Sabda Tuhan buat kita untuk terus menjaga tubuh kita ini. Sebab tubuh kita ini adalah Ka'bah bagi Tuhan. Saya mempersilakan Elder Jotilin untuk lagu yang kedua. Dipersilakan.
kepada jiwaku, isi padaku Tuhan, tiada ku tinggalkan. Penuhilah hatiku dengan firman Tuhan, dan biar aku selalu menyanyi pujian. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Pimpin aku ya Yesus pada jalan lurus, ajarkanlah padaku firman-Mu yang kudus. Berikanlah hati baru, ku jadi milik-Mu. Dalam kerajaan-Mu, ku pandang wajah-Mu. Bersabdalah ya Yesus kepada jiwaku, pegang tanganku Tuhan, sucikan hatiku. Ku mau turut firman-Mu yang terangi jalanku. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Tuhan pimpinlah aku, ku jadi milik-Mu. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Elda Jetilin, bersabdalah ya Yesus. Sabda Tuhan adalah keperluan kita setiap hari. Kita akan pergi kepada treasure yang ketiga secara ringkas, yaitu air. Saudara-saudari, setiap hari kita perlukan air. Oke? Tubuh kita ini perlukan 70% air di dalam tubuh kita untuk beberapa organ di dalam badan kita. Jadi badan kita ini sepertinya terapung-apung di dalam air. Jadi kita perlukan banyak air. Jadi air ini sudah pastinya berfungsi untuk mengangkut pengangkutan bahan di seluruh badan kita. Oke, kita punya otak, kita punya otot, dan ya
memerlukan air setiap hari untuk kehidupan kita. Sistem di dalam badan kita seperti sistem pencernaan juga memerlukan air untuk kita lakukan pencernaan itu setiap hari. Oke, jadi air itu sangat penting, saudara dan saudari. Jadi buah pinggang kita ini adalah satu organ yang cukup menakjubkan, saudara-saudari. Ya, buah pinggang kita ini adalah organ yang mengitar semula, air yang kita minum. Sangat luar biasa sekali. Jadi jika seseorang itu tidak minum air, dia hanya boleh bertahan lebih kurang 2 hingga 3 hari. Jadi pentingnya air ini. Jadi minum air yang cukup ini buat kita akan memberikan kita kelegaan daripada kesakitan, memberikan kita kelegaan daripada sembelit yang cukup kronik, dan ya boleh membantu kita yang mau menurunkan berat badan. Jadi kalau kita minum air, kadang-kadang kalau kita mau berdiet kan, air itu akan mengurangkan rasa lapar. Mengikut pengalaman saya demikianlah, saya akan minum banyak air. Jadi air ini sangat penting. Ia juga dapat mengurangkan risiko daripada kita diserang penyakit jantung. Jadi saudara-saudari, air ini penting untuk otot kita. Bagi orang-orang yang bersukan, ya, kita perlukan air. Ya, bagi orang yang aktif, yang ke kebun menebas dari pagi sampai ke tengah hari, kita perlukan air. Jadi demikianlah air itu sangat penting buat kita semua, yang kepada para atlet. Seterusnya, saudara-saudari, air ini bertahan, kita akan boleh bertahan selama 6 jam sebelum kita keletihan berlaku. Jadi kita perlukan air lagi. Jadi demikianlah kita perlukan lebih banyak air di dalam rutin kehidupan kita, saudara-saudari. Jadi kita sudah bercakap tentang air, harta karun yang ketiga. Dan kita mempunyai banyak tempat untuk kita mencari informasi tentang air ini. Secara ringkas apa yang saya kongsikan sebentar tadi. Jadi bagi kita yang mau sehat, mari kita minum air secukupnya. Itulah air treasure yang ketiga. Harta karun yang ketiga yang kita temui dalam kehidupan kita, yaitu air. Harta karun yang keempat yang saya kongsikan secara ringkas ya untuk kita pada sahabat ini, sempena dengan Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau. Ya, pastinya hari Ahad ini 15 hari bulan 9 menjadi satu program yang sangat diingati dan ditunggu-tunggu buat kami di daerah Kependetaan Gaya Ratau. Cahaya matahari, ya. Cahaya matahari ini sangat penting buat kita. Cahaya matahari ini adalah satu faktor kesehatan yang sangat baik secara keseluruhannya dalam hidup kita. Seperti juga kita perlukan nutrien, kita juga perlukan matahari. Jadi saudara-saudari, vitamin D yang kita peroleh daripada cahaya matahari ini sangat penting untuk badan kita. Kenapa? Ia akan dapat membantu di dalam proses penyerapan kalsium dan memastikan kita punya tulang, kita punya gigi, kita punya otot kekal sehat karena adanya vitamin D daripada sinaran cahaya matahari. Jadi ini sudah tentunya akan dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh badan kita. Jadi mari kita senantiasa berada di bawah sinaran matahari pada waktu pagi untuk merasakan khasiat yang percuma ini, yaitu vitamin D. Ada satu penyelidikan yang telah menunjukkan bahwa manfaatnya vitamin D ini melalui cahaya matahari. Vitamin D ini dapat mengawal mood dan mengurangkan kemurungan. Jadi siapa kita yang selalu merasa murung, bersedih, nah lebih baik kita memperoleh vitamin D daripada matahari. Dan ya, banyak lagi kepentingan kebaikan vitamin D ini. Seterusnya. Dan berapa banyak cahaya matahari yang kita perlukan ya untuk mengekalkan tahap vitamin D yang kita perolehi. Orang dewasa dengan kulit cerah memerlukan kira-kira 10 menit cahaya matahari pada kulit yang terdedah pada setiap hari tanpa
pelindung ataupun tanpa dilindungi daripada cahaya matahari. Dan vitamin D juga ini terdapat dalam sebilangan kecil di dalam makanan. Jadi tidak semestinya dalam cahaya matahari, tetapi kita juga memperoleh vitamin D ini daripada sumber-sumber makanan seperti susu, susu soya, ikan yang berminyak, salmon, sardin, dan juga cendawan serta kuning telur. Jadi saudara-saudari, secara ringkas itulah yang saya boleh kongsikan tentang harta karun yang keempat ini, yaitu cahaya matahari. Jadi sebelum saya meneruskan, kita akan menikmati lagu yang ketiga yang akan kita nikmati, yang bertajuk Bersama Yesus daripada Dambai Production. Jadi saudara-saudari, dikala kita dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus, ingatlah bahwa kita perlu menjaga tubuh badan kita dengan mengambil air secukupnya dan juga sinaran matahari yang percuma untuk kita setiap hari bagi mengekalkan tahap kesehatan kita. Bersama Yesus, Dambai Production, saya mempersilakan. Tatkala beban terasa berat, merasa tiada garisan penaman, jangan berhenti berharap pada Yang Maha Esa. Janganlah patah semangatmu bila hati tak bisa memaafkan, merasa gagal penuh kegelisahan. Ingat janjinya, Dia bisa berimu hati yang baru. Maju dan lihat ke hadapan. Dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu, janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Ingatlah Tuhan Yesus yang telah berjuang di kayu salib hanya karena Dia mengasihi manusia yang berdosa. Ingatlah, Dia telah melalui semua, berpegang pada sukacita yang tersedia di hadapan-Nya. Dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu, janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Teruslah berjuang dan berharap, karena janji-Nya
Amin, dengan lagu yang sudah kita nikmati bersama Yesus daripada Damai Production. Ya, kita akan terus menggali dan menggali daripada 8 treasure, 8 harta karun yang perlu kita cari untuk mencapai tahap kesehatan kita yang optimum. Ingat, sembuhkanlah gaya hidup kita yang menjadi tema kepada Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau. Dan saya merasakan ini satu komitmen yang perlu diperkuatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan hangat-hangat ayam, tetapi kita benar-benar mau melakukan. Yang seterusnya, yang kelima, harta karun yang kelima adalah pertarakan. Ya, apa yang dikatakan dengan pertarakan? Temperance. Pertarakan ini adalah kita menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesehatan kita. Dalam arti kata yang lain, biarlah kita bersederhana dalam setiap kehidupan kita dan perkara itu tidak memudaratkan kesehatan kita. Ya, tabiat-tabiat yang mungkin memudaratkan kita adalah seperti minum alkohol, menghisap rokok, ya. Jadi terdapat banyak sebab mengapa orang mau minum, ya. Ada yang mau minum alkohol karena enjoy sosial, Ada juga yang karena tekanan hidup, masalah, mencari cara untuk melepaskan masalah-masalah dengan minum alkohol. Alkohol ini yang mengawal pemikiran kita adalah sangat bahaya, ya. Jadi kita akan hilang kewarasan. Jadi demikianlah dalam hidup kita, bersederhana, jangan kita memudaratkan kesehatan kita dengan alkohol. Selalu banyak kesan alkohol yang kita tahu. Kita Google saja, kita akan tahu itu terlalu banyak kesan-kesan alkohol. Sepertinya ketagihan alkohol ini boleh menyebabkan jenayah. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu, kematian 2 orang wanita karena dirempu oleh seorang pemandu kereta yang mabuk. Demikianlah sangat bahayanya apabila kita mengambil alkohol dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita lihat secara ringkas kesan alkohol ini di dalam tubuh badan kita. Ia akan boleh meningkatkan risiko penyakit kanser, ya. Kanser pada pankreas kita, pada mulut dan lidah dan tekak kita. Juga pada hati kita. Jadi banyaknya perkara-perkara yang tidak baik jika kita mengambil alkohol. Jadi mari kita bertarak, jangan kita mengambil benda-benda yang memudaratkan ini. Ya, merokok juga. Ya, merokok ini adalah satu yang sangat bahaya. Kira-kira 20% rakyat Malaysia merokok, dan negara keempat di Asia Tenggara dengan lelaki adalah perokok yang paling ramai. Ini merupakan satu kajian yang telah dibuat. Jadi, ya, kadang-kadang merokok ini pengaruh daripada remaja lagi. Jadi daripada akan sebaya. Jadi orang-orang muda, kamu mesti ada halat 7. Ya, tak semestinya ibu bapak kita merokok dan kita akan mewarisi sikap merokok itu. Apa yang ada pada rokok, sebatang rokok itu? Yang saya ingat masa saya di bangku sekolah, saya selalu disebutkan nih karbon monoksida, ya, karbon monoksida, nikotin juga terdapat pada rokok, amonia juga terdapat pada rokok. Jadi ini adalah bahan-bahan beracun yang jangan kita masukkan di dalam tubuh kita. Ya, seterusnya, jadi ada banyak kesan orang yang merokok ini pada tubuh badan kita. Sudah pastinya masalah-masalah kesehatan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Ya, banyak kesan-kesan merokok ini yang berlaku, sepertinya serangan jantung, penyakit jantung, ya, boleh menyebabkan risiko stroke, masalah kesuburan, ya, dan banyak lagi, ya, penyakit yang meningkatkan risiko penyakit gusi dan masalah kesehatan mental. Banyak sekali, saudara-saudari, ya. Mari kita elakkan bertarak untuk tidak mengambil rokok dan juga arak, ya. Dan satu lagi kita boleh tambah dalam pembicaraan ini adalah kita elakkan pengambilan penyalahgunaan dada.
di dalam kehidupan kita. Juga bahan-bahan yang boleh menyebabkan halusinasi seperti menghidu gam, itu kita jangan rosakkan tubuh badan kita yang begitu mahal. Ingat, harta karun yang kelima yaitu bertarak. Seterusnya sebelum kita mendengar lagu yang keempat yaitu udara, ya. Harta karun yang perlu kita cari untuk mengekalkan tahap kesehatan kita. Ya, kita boleh hidup tanpa makanan dalam 4 hingga 6 minggu. Menurut kajian, kalau air, ada saya katakan tadi, mungkin 3 hari, 4 hari kita sudah mati kalau tidak air. Tetapi kalau tiada udara, kita akan hidup hanya mungkin yang mungkin 1 menit begitu. Bagi saya yang kalau menyelamnya baru 10 saat, 20 saat sudah keluar, sudah tercungap-cungap. Ya. Jadi kita sangat memerlukan udara dalam kehidupan kita. Apabila kita tidak bernapas, semuanya tidak bermakna lagi. Maksudnya kita sudah mati. Penting atau tidak udara ini buat kita. Jadi berapa lama kita boleh menahan napas? Itu saya kata, apabila saya menyelam air, saya mungkin tak boleh sampai 1 menit pun. Jadi kita memerlukan udara ini, udara yang segar ini yang sangat penting dalam hidup kita. Di dalam udara ini ada 78%-nya adalah nitrogen, 21% adalah oksigen, dan 1% adalah gas-gas yang lain. Jadi udara segar yang berkualitas itu sangat penting buat kita. Oke? Dan ia akan menyebabkan hidup kita lebih segar, ya, apabila kita menghirup udara, untuk meningkatkan rasa kesejahteraan kita. Apabila kita mempunyai udara yang cukup di dalam kehidupan kita. Di waktu kita beristirahat, kita perlukan udara, ya, kita punya denyutan jantung. Waktu kita berehat, kita perlukan udara untuk kita punya proses pernapasan. Jadi demikianlah pentingnya udara ini di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Jadi kita sudah melihat kepada kita sudah melihat kepada perkongsian saya pada Sabat ini sesuai dengan Expo Kesehatan, air pressure, dan kalau boleh kita elak-elakkanlah kalau kita berada di tempat udara yang tercemar, ya, yang boleh menyebabkan gangguan kepada pernapasan kita. Kalau kita ada halaman rumah, mari kita tanam dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Kalau kita ada masa, mari kita pergi ke hiking ke mana-mana untuk menghirup udara segar di kawasan perbukitan, di kawasan hutan. Ya, kalau kita ada ruang dalam bilik yang tertutup, biarkan udara pagi itu, udara petang itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Jadi inilah pentingnya langkah-langkah kita untuk mendapatkan udara yang segar. Jadi kita sudah berbicara tentang pertarakan dan juga udara. Harta karun yang keenam. Hanya tinggal 2 yang akan saya kongsikan. Namun sebelum itu, mari kita menikmati lagu yang keempat yang bertajuk Ku Bebaslah. Dan mari kita membebaskan diri kita daripada segala perkara yang mengunci, mengongkong kita, kemalasan kita untuk menjaga kesehatan kita. Ku bebaslah daripada gereja SDA Keporingan. Kita nikmati lagu yang keempat. Dipersilakan. Bebaslah, ku dari
Amin, dengan lagu yang keempat daripada Gereja SD Keporengan, Ku Bebaslah. Iya, memberi satu message buat kita, jangan kita dibelenggu dengan keadaan dunia yang boleh memudaratkan kesehatan kita. Bebaskan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kesehatan kita boleh terjejas. Nah, sekarang kita bercakap lagi meneruskan dengan treasure. Harta karun yang kita mau cari dalam hidup kita supaya itu menjadi amalan dalam hidup kita, yaitu tidur yang cukup ataupun rehat yang cukup, ya. Jadi mengapa kita perlu tidur? Tidur ini membawa satu penyembuhan dalam diri kita. Ia meningkatkan, apabila kita cukup tidur, prestasi harian kita juga meningkatkan. Jadi tidur ini menyediakan masa yang cukup untuk kita memulihkan apa yang telah digunakan oleh badan kita pada waktu siang hari kita bekerja. Jadi banyaknya manfaat lain daripada tidur ini dapat meningkatkan kepekaan kita, kepintaran kita. Dan kalau kita belajar, kita boleh, ya, kita cepat sangat masuk apa yang kita pelajari. Dan ya, bagi yang seperti kita, seperti saya yang sudah hampir 50 tahun ini, kalau kita cukup tidur akan melambatkan penuaan dan dapat mengurangkan tekanan. So, baik sekali kita cukup tidur, kita cukup rehat di dalam hidup kita. Jadi inilah harta karun yang ketujuh yang saya kongsikan buat kita sebagai ulang kaji, karena kita sudah biasa ini di dalam program-program kesehatan. Jadi sempena dengan Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau edisi khas untuk program ini, saya bawakan 8 harta karun yang terpendam, yang perlu kita gali, yang perlu kita cari untuk mencari kesehatan yang optimum. Saya selalu mengedit video pemasi, kadang sampai larut malam. Apabila besok pagi tidur hanya beberapa jam, memang tahap kecergasan sangat tidak memuaskan. Tetapi kalau cukup tidur, akan bangun dengan penuh semangat. Jadi ada beberapa penyelidikan yang menunjukkan bahwa jika kita tidak dapat masa tidur yang cukup, akan cenderung menjadi gemuk. Ya, jadi kalau kurang tidur, kita akan cenderung jadi gemuk. Jadi bila kita kurang tidur, kita cenderung untuk mencari makanan yang banyak. Ya, jadi ini sudah pastinya meningkatkan jumlah kalori yang masuk dalam tubuh badan kita. Jadi semua ini adalah tidak baik untuk kita jika kita tidak mempunyai tidur yang cukup. Ya, harta karun yang terakhir yang ingin saya kongsikan dalam pembicaraan pada Sabat ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, trust. Jadi dalam hidup kita perlu mencari Tuhan terlebih dahulu di dalam setiap kehidupan kita. Pada setiap pagi, sebaik saja kita bangun, kita mendedikasikan diri kita, jiwa kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Bentuk tabiat dan ketaatan kita dan kepercayaan kita itu lebih banyak kepada Juru Selamat. Kita mau serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Maknanya, hanya Tuhan Yesus itu yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Yesus yang akan menjadi penolong dan sahabat kita. Dan biarlah kita mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya di dalam Matius 6 ayat 33. Jadi kita mencari setiap hari di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan dahulu, bangun saja kita berdoa, dan demikianlah kita merutini iman kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Jadi marilah kita terus percaya kepada Tuhan. Harta yang sangat penting ini, harta yang ke-8, trust, percaya hanya kepada Yesus.
Jadi daripada semua yang kita pelajari, kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada satu pun yang lebih baik di dalam kehidupan ini selain daripada kita mengikuti Yesus. Kita mencontohi kehidupan Yesus. Jadi marilah hari demi hari kita menyembuhkan hidup kita ini. Sembuhkanlah gaya hidup kita melalui 8 harta karun yang saya sudah kongsikan buat kita semua. Ya, dari segi pemakanan kita, dari segi senaman kita, kemudian daripada air, daripada cahaya matahari, daripada pertarakan kita, daripada udara, dan juga daripada rehat kita, dan juga yang terakhir tadi yaitu kepercayaan kita, percaya kepada Tuhan, trust in God. Jadi kita akan menikmati lagu yang terakhir, okay? Mereka perlukan. Di sebalik apa yang sudah kita pelajari, message kita untuk setiap program Expo Kesehatan yang kita adakan di mana saja kita berada. Message kita adalah membawa message kesehatan ini kepada orang lain supaya mereka boleh diselamatkan untuk kita bawa kepada Yesus. Melakukan pelayanan, melakukan penginjilan melalui kesehatan. Ya, pastinya ramai orang yang suka bersahabat dengan kita apabila kita mengadakan program-program sukaneka, program-program sukan, dan melalui cara itu kita boleh dekat dengan mereka secara perlahan akan membawa mereka kepada Yesus. Jadi mari kita menikmati lagu yang terakhir, Mereka Perlukan, yang disampaikan oleh Camelia Nyuk daripada Gereja SDA Kapak. Dipersilakan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan dalam tawa mereka, tersimpan duka. Namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang hilang. Kasih-Nya mencelikan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah mempelajari 8 harta karun yang tersembunyi, yang perlu kami cari untuk kami pelajari itu dan praktikan itu di dalam kehidupan kami. Kami perlukan tubuh badan yang sehat di dalam pelayanan. Biarlah kami akan terus mengamalkan gaya hidup yang sehat. Sembuhkanlah gaya hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami menjadi seorang pelayan Tuhan, penata layanan yang giat menjaga Ka'bah kami ini untuk Engkau ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan untuk kehidupan kami seterusnya. Biarlah apa juga yang sudah kami nikmati daripada lagu dan juga firman Tuhan, 8 harta benda, harta karun yang kami perlu cari, ya. Itu akan terus memberikan kami kekuatan iman percaya untuk bersandar kepada Engkau senantiasa. Dalam nama Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita sudah selesai untuk edisi khas Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau untuk siaran Sabat yang ke-11. Kiranya semua yang sudah dikongsikan, ulang kaji kita sebentar tadi itu akan memberikan kita komitmen untuk menjadi bersemangat, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang bersemangat untuk menjaga kesehatan kita. Jangan kita dikalahkan oleh nafsu makan kita, jangan kita dikalahkan oleh kemalasan kita, jangan kita dikalahkan oleh perkara-perkara yang menggoda di sekeliling kita, ya, pengaruh akan sebaya berhati-hati. Kita harus amalkan 8 harta karun et treasure yang kita pelajari pada Sabat ini. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah membantu di dalam siaran pada Sabat ini. Terima kasih kepada lagu-lagu yang sudah disampaikan daripada Saudara Genduba, Dambai Production, Gereja SD Keperingan. Terima kasih juga kepada Kemelia Nyuk dan terima kasih kepada Elda Jotilin Majapan. Jadi terima kasih segalanya. Pada waktu saya membuat rekaman ini, saya mendoakan agar Expo Kesehatan yang pertama kali diadakan untuk daerah kependetaan Gaya Ratau akan mencapai misi objektifnya apabila diadakan pada 15 September 2024. Semoga ya kita akan bertemu di dalam siaran yang seterusnya untuk Sabat depan, Sabat yang ke-12. Sudah pastinya kita akan kembali kepada siaran tentatif siaran yang sebelumnya. Hari ini, Sabat ini edisi khas untuk Expo Kesehatan. Kita belajar tentang et treasure dan juga menggali daripada tema daripada Expo Kesehatan Daerah Kependetaan Gaya Ratau, yaitu sembuhkanlah gaya hidup kita. Mari kita sembuhkan gaya hidup kita, bersemangat untuk bersenam, bersemangat untuk menjaga kesehatan dan manfaatnya sudah pastinya untuk diri kita sendiri juga dan juga untuk keluarga kita dan juga untuk jemaat kita dan juga kita siap sedia digunakan untuk pekerjaan misi pelayanan Tuhan di mana juga kita berada. Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom dan kita jumpa lagi. Selamat bersahabat. Bye-bye.